Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan dan ketenangan senantiasa menyertai kita dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan cahaya petunjuk bagi yang senantiasa mencari makna. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mari sahabat, kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Pada suatu malam di awal tahun 2000-an, suasana kediaman Kyai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, di Ciganjur terasa hangat. Beberapa tokoh muda, santri, aktivis, dan tokoh adat berkumpul menyimak wejangan beliau. Di antara obrolan tentang budaya dan masa depan bangsa, tiba-tiba Gus Dur menyampaikan sesuatu yang membuat semua hening. Kelak akan muncul sosok dari tanah Sunda. Wajahnya biasa, tapi hatinya seperti raja. Ia nyambung dengan akar budaya, dekat dengan wong cilik, dan punya kekuatan spiritual yang orang awam tidak tahu. Seorang santri bertanya lirih, "Siapa dia, Gus?" Gus Dur tertawa kecil, matanya yang jenaka menyipit. Lalu ia berkata, "Dia akan mirip Prabu Siliwangi, tapi kali ini bukan dengan keris, melainkan dengan bahasa yang menyatukan. Ia akan menjaga Sunda, tapi juga membawa cahaya buat Indonesia." Tahun demi tahun berlalu, dan tiba-tiba nama Kang Deddy Mulyadi semakin dikenal. Bukan karena kekuasaan, tapi karena langkahnya yang berbeda. Ia tak segan belusukan ke kampung-kampung, bicara dengan bahasa rakyat, dan membangun narasi kebudayaan di tengah kebisingan politik. Ia berpakaian seperti bangsawan Sunda, bukan untuk pencitraan, tapi sebagai bentuk penghormatan pada akar leluhur. Ia bicara tentang Prabu Siliwangi, bukan sekedar legenda, tapi sebagai simbol nilai. Adil, welas asih, dan berani. Banyak yang menyebut gaya Kang Deddy nyeleneh. Tapi bagi mereka yang memahami sejarah, justru inilah jiwa Sunda sejati. Jiwa yang pernah dikatakan Gus Dur bertahun-tahun silam. Ketika seseorang dari kalangan pesantren mengingatkan rekaman Gus Dur yang dulu, mereka terperanjat. Apa mungkin yang dimaksud Gus Dur waktu itu adalah Kang Deddy? Kini saat Jawa Barat bersiap memilih pemimpin baru, nama Kang Deddy kembali digaungkan. Tidak sedikit yang berkata, kalau ingin melihat Jawa Barat bangkit, lihat siapa yang bisa menyentuh jiwa rakyatnya. Dan Kang Deddy telah membuktikan bahwa seorang pemimpin bukan hanya soal jabatan, tapi tentang keberanian mencintai tanah air dengan budaya dan hati nurani. Indonesia siap bangkit, karena ketika budaya dihormati, ketika rakyat dihargai, maka bangsa akan kembali ke jati dirinya. Dan suara Gus Dur masih menggema di hati mereka yang sadar, yang bisa memimpin masa depan adalah mereka yang tidak melupakan akar. Di satu kesempatan, saat Kang Deddy tengah duduk di balai bambu sederhana bersama warga pedalaman Subang, ia menyampaikan pesan yang menusuk relung hati. "Kita ini orang Sunda bukan sekadar suku, tapi peradaban. Kalau kita sendiri tak menghormati akar, siapa lagi yang akan membela harga diri kita?" Seketika suasana hening. Tak ada panggung mewah, tak ada teriakan kampanye. Hanya suara lirih yang keluar dari hati pemimpin yang tak pernah lupa asal-usulnya. Warga yang tadinya apatis, perlahan berubah. Yang muda mulai tertarik belajar aksara Sunda. Yang tua kembali bangga mengenakan ikat dan pangsi. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka melihat contoh langsung dari pemimpinnya. Sebagian tokoh agama pun mulai menaruh perhatian. Bahkan, seorang kiai sepuh dari Ciamis berkata dalam satu pengajian, "Kalau Gus Dur dulu bilang, jangan pernah memisahkan agama dan budaya. Sekarang saya melihat kalimat itu hidup dalam diri Kang Deddy. Budaya dijaga, agama dimuliakan." Tak hanya itu, langkah Kang Deddy menolak politik uang dan tampil apa adanya, membuat banyak politisi tua gelisah. Tapi, rakyat biasa, terutama emak-emak dan para petani, merasa bahwa inilah pemimpin yang mereka butuhkan. Ia tidak memaksa rakyat mencintainya, tapi ia hadir, menyapa, mendengar, lalu diam-diam membantu. Di tahun-tahun terakhir ini, ketika wacana tentang kepemimpinan baru Jawa Barat mulai menghangat, banyak yang kembali memutar ulang rekaman Gus Dur, memperhatikan lagi kata-katanya yang dulu terdengar aneh. Mirip Prabu Siliwangi bukan karena darahnya,
tapi karena jiwanya. Dan satu demi satu orang pun mulai mengerti bahwa Gus Dur tidak bicara tentang masa lalu, beliau bicara tentang masa depan, dan masa depan itu kini sedang mengetuk gerbang. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, tapi dengan langkah sunyi dan ketulusan. Seperti Prabu Siliwangi yang pernah meninggalkan istana demi rakyatnya, Kang Deddy pun tak takut turun ke sawah, ke pasar, ke pelosok. Ia tidak segan, dimarahi bahkan dicaci, asalkan bisa menyuarakan kebenaran. Kalau pemimpin takut dikritik, ya jangan mimpin, jadi boneka saja, ujarnya sambil tersenyum santai dalam satu wawancara di warung kopi rakyat. Dan senyum itu seolah menyimpan pesan besar, bahwa seorang pemimpin sejati bukan dilihat dari berapa banyak gelarnya, tapi seberapa tulus ia melayani. Apakah itu yang dilihat Gus Dur sejak dulu? Apakah benar Kang Deddy adalah pancaran baru dari semangat Prabu Siliwangi yang hidup dalam tubuh demokrasi? Yang pasti, rakyat hari ini sedang menimbang, dan suara hati mereka makin jelas. Di pasar tradisional Purwakarta, di antara riuh suara pedagang dan pembeli, seorang ibu penjual sayur bernama Makiah menggeleng pelan ketika mendengar nama Kang Deddy disebut. Ah, Kang Deddy mah lain kaya politisi, anjuna teh datang ka urang, ngadengeken, tenyuruh-nyuruh, lelus pisan hatena. Kumaha atuh nyitupan Prabu Siliwangi baheulanya? Kang Deddy itu beda sama politisi. Beliau datang ke kita, mendengarkan, tidak memerintah. Lembut sekali hatinya. Ya, begitulah dulu Prabu Siliwangi, katanya. Bukan di Cianjur, seorang guru SD bernama Pak Asep menyimpan kliping berita dan video kunjungan Kang Deddy ke sekolahnya. Ia selalu memutarnya kepada murid-muridnya setiap upacara. Saya ingin anak-anak tahu, ini loh pemimpin yang mencintai tanah kelahirannya. Bukan sekadar bicara, pemimpin yang turun langsung, bukan hanya dari podium. Kang Deddy itu kayak Prabu Siliwangi yang hidup di zaman sekarang. Punya rasa, punya visi. Di kaki Gunung Galunggung, para petani kopi bercerita dengan penuh semangat bahwa Kang Deddy pernah datang tanpa rombongan besar, hanya dengan satu motor, lalu duduk di saung, ngobrol berjam-jam dengan petani. Tesakadarnya rios, tapi nengetan kahirupan urang. Anjuna ngarti rasa. Etamah pemimpin ti Gusti, nu dititipkeun. Ujar Mang Encep sambil menatap hamparan kebun yang kini mulai produktif, berkat bantuan program dari pemerintah daerah yang dulu dipimpin Kang Deddy. Di media sosial, video-videonya beredar luas. Tapi yang lebih kuat dari itu adalah cerita dari mulut ke mulut. Cerita rakyat yang menyebar seperti legenda baru. Rakyat menyebutnya Prabu Siliwangi zaman demokrasi. Dan bukan hanya karena pakaiannya atau gesturnya yang berbudaya, tapi karena sikapnya yang tulus, tak mengancam, dan tidak mengintimidasi. Kalau Prabu Siliwangi dulu menjaga rakyat dengan pasukan, Kang Deddy menjaga rakyat dengan cinta. Ujar seorang mahasiswa dari Bandung yang aktif dalam komunitas budaya. Di pedalaman Garut, seorang kakek tua bernama Abah Ruhiat, yang konon masih keturunan juru kunci hutan larangan, berkata dengan suara lirih, "Aing nalapal, di waktu letik, Aki sering nyebut bakal datang Dewi Siliwangi nu rahayu kur lemah cai. Mun enya eta Kang Deddy, tong halangan urang kudu jaga manehna." Saya ingat waktu kecil kakek sering bilang akan datang kembali Siliwangi yang membawa berkah untuk tanah ini. Kalau itu benar Kang Deddy, jangan halangi dia. Kita harus jaga dia. Suara rakyat terus mengalir dari ladang, dari pasar, dari musola kecil hingga ruang-ruang kelas di desa. Dan satu demi satu orang percaya bahwa pesan Gus Dur dulu bukanlah isapan jempol, bahwa yang disebut mirip Prabu Siliwangi itu kini sedang berjalan bersama rakyat, tanpa banyak janji, tapi dengan bukti dan hati. Sebab bagi rakyat, pemimpin sejati bukan yang tampil di baliho, tapi yang hadir di hati. Dan nama itu mulai diucapkan dengan hormat. Kang Deddy Mulyadi, Prabu Siliwangi dari rakyat. Suasana Jawa Barat kian memanas bukan karena konflik, tapi karena harapan. Di warung kopi, di pesantren, di grup-grup WhatsApp emak-emak, satu nama terus diperbincangkan, Kang Deddy Mulyadi. Mun Kang Deddy nyalon jadi gubernur, urang dukung taya ragu. Kalau Kang Deddy mencalonkan diri jadi gubernur, kita dukung tanpa ragu, ujar seorang tukang ojek di Cimahi dengan penuh semangat. Namun, seperti kata pepatah, semakin terang cahaya, semakin tajam bayangannya. Di balik antusiasme rakyat, sejumlah kekuatan politik mulai gelisah.
Mereka yang terbiasa bermain di balik layar, memelintir narasi, dan memperjualbelikan kekuasaan, merasa terancam. Orang ini terlalu jujur, terlalu dekat dengan rakyat. Kalau dia naik, ruang kita sempit, bisik seorang petinggi partai kepada koleganya. Maka dimulailah serangan halus. Isu-isu lama diangkat kendali, video dipelintir, sikapnya terhadap adat dan budaya dipelintir seolah-olah mistik. Padahal semua yang dilakukannya adalah bentuk penghormatan terhadap akar sejarah tanah Sunda. Namun, rakyat tak mudah goyah. Mereka sudah kenyang janji. Kali ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Pemimpin yang bicara dan bekerja bukan hanya menjual kata. Tokoh-tokoh adat dan ulama sepuh mulai berdiri tegak. Kiai Haji Muhammad Nur Salam, pengasuh pesantren tua di Tasikmalaya, berkata dalam satu pengajian, "Saya ini orang pesantren. Saya tahu mana pemimpin yang main di permukaan dan mana yang menyelam ke dasar nurani rakyat. Kang Dedi itu yang kedua." Sementara itu, seorang budayawan dari Lembur Kuring menggelar diskusi terbuka membandingkan nilai-nilai Prabu Siliwangi dengan prinsip kepemimpinan Kang Dedi. Prabu Siliwangi itu bukan hanya raja, tapi penjaga alam, pelindung rakyat, dan penyeimbang batin Sunda. Nah, sekarang lihat, siapa yang merawat situs keramat? Siapa yang melestarikan bahasa? Siapa yang tidak malu menyebut dirinya bagian dari leluhur? Itulah Kang Dedi. Di luar ruang elit, rakyat sudah mulai bergerak sendiri, tidak menunggu baliho, tidak menunggu dana kampanye. Mereka mencetak kaos, menyebar video, dan menyuarakan satu kalimat. Urang balikun kajati diri urang. Urang Sunda, urang kabudayaan, urang kudu boga pamimpin nu boga rasa. Kita kembalikan pada jati diri kita. Kita orang Sunda, kita punya budaya, kita butuh pemimpin yang punya rasa. Gerakan itu mengalir seperti air dari hulu yang bersih. Tidak bisa dibendung, tidak bisa dibeli. Dan di tengah riuh pemimpin itu tetap tenang, tidak berubah, tetap memakai pangsi, tetap keliling desa, tetap menunduk hormat kepada orang tua, tetap bicara tentang nilai. Ketika ditanya wartawan soal pencalonannya, ia hanya menjawab sederhana, "Saya tidak mengejar jabatan, tapi kalau rakyat memanggil, saya tidak akan lari, karena saya lahir dari rahim rakyat." Dan kata-kata itu menggema di banyak hati. Seperti gema doa dari pesan Gus Dur dulu. Yang mirip Prabu Siliwangi akan datang bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk menjemput amanah zaman. Hari-hari menjelang penentuan pun tiba. Dukungan untuk Kang Dedi Mulyadi tidak datang dari kekuatan besar, melainkan dari suara kecil yang membesar karena keikhlasan. Dari langkah-langkah sunyi rakyat yang satu persatu bersatu di Ciamis, di Subang, di Sukabumi, hingga pelosok desa di Majalengka. Rakyat mengibarkan kain putih, bertuliskan, "Jaga nu boga narasa, kita jaga orang yang punya rasa." Dan malam itu, di sebuah forum budaya dan lintas agama, salah seorang murid Gus Dur yang sudah sepuh berdiri dan berkata dengan suara berat, mengutip pesan yang dahulu hanya dibisikkan. Gus Dur pernah berkata pada kami, "Suatu saat akan datang orang yang dekat dengan tanah, menyatu dengan budaya, dan dicintai rakyat tanpa disuruh. Kalau kalian mengenal orang itu, tolong jaga dia, sebab dia bukan hanya untuk Jawa Barat, tapi untuk Indonesia." Suasana hening, beberapa hadirin meneteskan air mata, sebab kini mereka sadar pesan itu bukan teka-teki lagi. Ia telah nyata dalam sosok Kang Dedi Mulyadi. Pesan moral untuk pemirsa bahwa dari cerita ini, kita belajar bahwa pemimpin sejati tidak lahir dari panggung megah, tetapi dari tanah rakyat. Ia tidak diukur dari seberapa kuat suaranya di media, tapi dari seberapa dalam ia menyentuh hati yang paling sunyi. Kang Dedi Mulyadi bukan sekadar tokoh. Ia cermin bahwa budaya, agama, dan rakyat bisa bersatu dalam satu napas. Bahwa menjaga akar tidak berarti mundur, tapi justru adalah fondasi untuk maju. Dan ketika rakyat bangkit, bukan karena uang, tapi karena cinta, itulah saatnya bangsa ini benar-benar merdeka. Pesan Gus Dur dalam narasi, "Kalau nanti kalian melihat orang yang dicintai rakyat karena kesederhanaannya, yang menjaga budaya karena keimanannya, yang bekerja bukan untuk kekuasaan, tapi untuk pengabdian, tolong jaga dia baik-baik.
saya titip. Semoga kalian tahu siapa yang saya maksud ketika waktunya tiba. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Waktunya telah tiba, rakyat sudah bangkit, jati diri sudah kembali, dan semangat Siliwangi telah menemukan bentuk barunya. Indonesia siap bangkit ketika kita mulai menjaga mereka yang dititipkan langit. Dan siapa tahu, kali ini amanah itu datang lewat seorang Kang Dedi. Sobat Ruang Misteri, jika kisah ini menggugah hatimu, jika kamu merasa ada getaran kuat antara pesan Gus Dur, sosok Prabu Siliwangi, dan Kang Dedi Mulyadi, maka jangan hanya jadi penonton diam. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadi bagian dari perjalanan mengungkap misteri besar di balik takdir kepemimpinan Indonesia. Dan sekarang, kami ingin tahu pendapatmu. Apakah menurutmu, Kang Dedi Mulyadi layak memimpin Indonesia di masa depan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu, jawabanmu menjadi bagian dari sejarah yang sedang ditulis hari ini.